Di sisi lain, kelompok Fatishu, Paman Yu, dan Hua Hua sedang menjelajahi kastil Edo dari arah yang berbeda. Meskipun Zhang Yi telah berulang kali mengingatkan Fatishu bahwa tidak ada tempat di teater kabuki yang buka pada siang hari, tetapi ia tetap tidak bisa melepaskan tempat yang telah lama ia dambakan ini. Maka, ia mengikuti petunjuk di peta dan membawa Paman Yu serta Hua Hua ke tempat itu. Hua Hua adalah seekor kucing, dan Paman Yu tidak begitu memahami hal-hal seperti ini, sehingga ia bisa dibujuk oleh Fatishu. Namun saat mereka tiba di sana, mereka mendapati bahwa benar seperti yang dikatakan Zhang Yi, semua toko tutup. Terlihat beragam papan nama bercahaya tergantung di sepanjang jalan. Ada rumah cinta, pemandian gelembung, dan tempat hiburan gigolo di mana-mana. Papan nama yang paling mencolok justru milik gigolo andalan dari salah satu tempat hiburan gigolo, yang dengan jelas menunjukkan prestasi luar biasa mereka. Yang paling mengesankan adalah seorang pria bernama Roland. Menurut papan tersebut, ia telah menjual minuman senilai 1,5 juta yen tahun ini. Tentu saja, yen di sini merujuk pada satuan mata uang Jepang. Luar biasa! Apakah ini raja para gigolo? Tapi data ini pasti dari 2 atau 3 tahun lalu. Fatishu menatap aula kabuki yang sepi dan sunyi dengan tatapan kecewa. Meskipun Paman Yu sudah tua, ia bukan orang bodoh dan langsung menyadari tempat seperti apa ini sebenarnya. Ia mencengkeram telinga Fatishu dengan marah dan berkata, "Hei Chunlei, kita datang ke sini untuk urusan penting. Siapa yang menyuruhmu datang ke tempat seperti ini?" Fatishu terus berteriak-teriak kesakitan. "Tidak mungkin. Aku cuma penasaran dan ingin tahu apakah bisa bertemu dengan seseorang yang serba bisa. Jangan omong kosong di sini. Ayo semangat!" Bahkan, Hua Hua menundukkan kepalanya dan mengendus-endus udara, lalu menunjukkan giginya kepada Fatishu dengan ekspresi galak. Tak ada pilihan lain, Fatishu harus mengubah arah. Tapi bagaimana mungkin tempat seperti ini tidak menarik dalam kediaman pribadi kelas atas? Begitu mendengar bahwa mereka akan pergi ke Edo, ia sudah membuat rencana sendiri. Tak lama setelah itu, ia muncul di sebuah toko figur dan mulai meneteskan air liur melihat berbagai macam koleksi figur yang memukau. Ya ampun, ini surga. Aku harus segera menelepon bos dan menyuruhnya mengambil semua barang ini. Fatishu berteriak dengan penuh semangat. Paman Yu dan Hua Hua berada di belakangnya. Yang satu dengan dahi berkerut, yang lain menggeram pelan dengan suara meong yang mengancam. Fatishu tersenyum polos dan menggaruk bagian belakang kepalanya. "Cuma sebentar, biarkan aku lihat-lihat dulu." Paman Yu hanya bisa menghela napas pasrah. Hanya sebentar. Zhang Yi memang meminta mereka menjelajahi Edo, tetapi tidak memberikan target spesifik. Ia hanya meminta mereka untuk melihat apakah ada hal yang mencurigakan di kota itu. Jadi, daripada mencari seperti lalat tanpa kepala, lebih baik mengitari area-area penting. Siapa tahu, mungkin saja Fatishu bisa menemukan sesuatu di kediaman pribadi profesional seperti ini. Terlebih lagi, di tempat ini benar-benar ada banyak barang bagus yang tidak tersedia di Tiongkok. Paman Yu melirik ke sudut toko. Di sana tertumpuk beberapa mainan menarik, juga buku-buku dengan sampul yang sangat mencolok. Ia batuk pelan, wajah tuanya sedikit memerah, lalu diam-diam melangkah maju. Museum Daliangdu. Deng Shentong membawa Bai Chunyu dan beberapa orang lainnya ke daerah ini. Mereka menurunkan tepi topi mereka, membeli beberapa cangkir kopi panas di dekat situ, berpura-pura menjadi pejalan kaki biasa yang sedang berkunjung, dan terus mengamati segala sesuatu di sekitar mereka. Orang-orang berlalu lalang di jalan, dan Museum Daliangdu tetap buka seperti biasa. Namun hingga hari ini, tidak banyak orang yang mau masuk untuk mengagumi benda-benda budaya dalam cuaca yang sangat dingin. Sekelilingnya tampak seperti biasa. Namun, hanya 2 jalan dari situ, beberapa gedung mulai retak dari bawah, miring, dan bersandar ke gedung lain. Keadaannya sudah seperti reruntuhan. Namun warga Edo di sekitar tampaknya sudah terbiasa dan tetap beraktivitas seperti biasa. Deng Shentong memasukkan satu tangan ke dalam saku dan mengikuti kerumunan melewati pintu masuk Museum Daliangdu. Setelah beberapa saat, ia bertemu dengan Bai Chunyu, Bai Li Changqing, dan Wudi di jalan lain. Keempat orang itu telah memahami situasi di sekitar dari 4 arah jalan.
Sepertinya tidak ada pasukan atau mutan yang ditempatkan di dekat sini. Jika kita ingin menyusup, seharusnya tidak sulit, kata Baili Changqing. Bai Chunyu menyilangkan tangan dan berkata, ada dua kemungkinan. Pertama, orang Jepang belum menyadari pentingnya benda yang kita cari. Kedua, benda itu sudah dipindahkan. Deng Xiantong berpikir sejenak dan berkata, apapun itu, karena kita sudah sampai di sini, kita harus memeriksanya dulu. Kita harus mendapatkan benda itu. Tidak boleh dibiarkan tetap berada di tangan Jepang. Woody memasukkan tangannya ke dalam saku dan tersenyum seolah meremehkan. Apakah kita tidak terlalu berhati-hati? Dengan kekuatan militer kita saat ini, menyapu seluruh wilayah Neon bukanlah masalah besar. Angkatan Laut Columbia tidak akan sempat datang membantu. Kita bisa menaklukkan seluruh Edo. Kalau menurutku, kita tinggal menerobos masuk ke perpustakaan Daliangdu atau menyerbu istana iblis kekaisaran untuk menangkap pemimpinnya dan memaksa mereka menyerahkan harta nasional kita. Kenapa harus repot-repot seperti ini? Baili Changqing mengernyit sedikit. Woody, kamu masih saja gegabah. Jangan lupa, ini bukan wilayah kita, jadi lebih baik berhati-hati. Woody hendak membantah sesuatu, tetapi Baili Changqing langsung melanjutkan. Bahkan Zhang Yi pun berhati-hati. Kenapa kamu jadi sombong seperti ini? Woody hendak berkata sesuatu, namun langsung menelannya kembali begitu mendengar nama Zhang Yi. Ia memang sepenuhnya mengakui kemampuan Zhang Yi. Bagaimanapun, ia pernah dihajar habis-habisan oleh orang itu. Dan sekarang kemampuan Zhang Yi sudah jauh melampaui jangkauannya. Baiklah, kalau begitu menurut kalian, kita harus bagaimana? Deng Xiantong menekan tepi topinya. Kisi nanti malam, setelah matahari terbenam, kita akan menyelinap masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Karena itulah kita harus meminta bantuan Zhang Yi. Ia bukan hanya kuat dalam pertempuran, tapi juga ahli dalam penyusupan dan penyelidikan. Kemampuan penyusup seperti ini sangat penting. Meskipun Zhang Yi tidak memakai jaket kulit, kemampuannya sangat berguna, dan ia tidak akan mudah tertangkap oleh pihak musuh, maupun melakukan hal yang sembrono. Setelah berdiskusi, Deng Xiantong pun membuat keputusan. Ia segera menghubungi Zhang Yi dan menjelaskan pemikirannya. Kami sudah menyelesaikan penyelidikan di sekitar Museum Daliangdu dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kami akan bergerak malam ini. Ia memandangi bangunan besar berbentuk piramida terbalik dan berkata, jika semua berjalan lancar, kita bisa membawa barang yang kita inginkan tanpa membuat siapapun curiga. Semoga begitu, jawab Zhang Yi. Aku juga belum menemukan hal yang mencurigakan di sini, jadi mari kita tunggu malam datang. Deng Xiantong dan ketiga rekannya merasa tidak pantas jika terus berkeliaran, jadi mereka mencari sebuah kafe dan duduk di sana. Beberapa orang memesan secangkir kopi dan mulai menunggu dengan tenang hingga malam tiba. Tim lainnya juga berada dalam situasi yang serupa saat ini. Selama penyelidikan tanpa arah di siang hari, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di Edo, tetapi malah sempat menikmati pemandangan kastil Edo. Hari ini, Fatih Shu sangat gembira. Awalnya, dia agak canggung, khawatir akan dikenali di Edo. Namun perlahan-lahan, ia mulai santai. Menurut perkiraan, jumlah penduduk kastil Edo setidaknya lebih dari 500.000 jiwa. Bagaimanapun, hampir sepertiga dari seluruh wilayah Neon terkonsentrasi di kota ini. Setelah kiamat, tempat ini adalah yang paling sedikit terkena dampak, dan banyak orang masih bisa mencari nafkah. Fatih Shu di sini hanyalah satu dari sekian banyak otaku gemuk yang sedang berziarah ke Akihabara, dan sama sekali tidak menarik perhatian. Lagi pula, sejauh ini mereka belum melakukan apapun, dan sistem pintar dapat mensimulasikan aksen neon dengan sempurna, sehingga tak seorang pun menyadari bahwa mereka adalah orang luar. Fatih Shu benar-benar menikmati waktunya di kastil Edo. Uang yang diberikan Deng Xiantong kepada mereka lebih banyak daripada yang bisa ia habiskan. Ia dengan penuh semangat membeli beberapa figur berkualitas tinggi, lalu tak sabar ingin merasakan lebih banyak budaya otaku di Edo. Sayangnya, karena mereka harus menjalankan tugas pada malam hari, mereka tidak bisa menikmati keindahan teater kabuki. Namun, Fatih Shu yang sudah mempersiapkan rencana, mengikuti petunjuk di peta,
dan mengunjungi semua tempat terkenal yang menjadi pusat budaya otaku di sana. Paman Yu hanya bisa memandangi Fatih Shu dengan tatapan tak berdaya. Namun, saat ini Zhang Yi hanya meminta mereka untuk siaga hingga malam hari tanpa tugas yang jelas. Jadi mereka membiarkan saja Fatih Shu bersenang-senang. Adapun Hua, ia hanya menggulung tubuhnya di dalam pakaian tebal Paman Yu dan tidur siang. Paman Yu, ayo sini, tempat ini luar biasa. Seru Fatih Shu sambil menunjuk ke sebuah toko di depan dengan penuh semangat. Paman Yu berjalan mendekat dengan wajah tak berdaya dan berkata, Aku tahu. Apa yang kau temukan? Namun saat ia mendekat dan melihat lebih jelas, tak bisa tidak ekspresinya menjadi aneh. Entah bagaimana Fatih Shu menemukannya, tapi di sebuah gang yang terpencil, ia berhasil menemukan sebuah bar yang buka di siang hari. Menurut waktu neon, saat itu sekitar pukul 3 sore. Langit sudah mulai gelap, tapi masih ada waktu sebelum malam benar-benar tiba sekitar pukul 5. Lalu, bagaimana Paman Yu tahu bahwa tempat itu adalah izakaya? Itu jelas terlihat karena ada papan nama besar berbentuk botol shochu di depan pintu. Hei, Fatih Shu, kau sakit ya? Kenapa datang ke tempat seperti ini untuk minum di waktu begini? Paman Yu mengerutkan kening dan menatap Fatih Shu dengan tajam. Fatih Shu segera mendekat dan berbisik di telinganya. Ini bukan bar biasa. Ini punya strategi bunuh atau mati yang spesial. Aku sudah bikin panduannya. Kau akan tahu setelah masuk. Spesial, bunuh dengan kepastian mati? Paman Yu mengerutkan kening lebih dalam. Aku tanya, sekarang ini jam berapa? Fatih Shu memohon. Aku cuma mau melihat-lihat dunia. Aku janji nggak akan minum alkohol, cuma jus, oke? Paman Yu awalnya menolak, tapi tidak tahan dengan rengekan Fatih Shu yang terus-menerus. Ditambah janji bahwa ia tidak akan minum dan bikin masalah. Paman Yu pun menghubungi Zhang Yi dan menjelaskan situasinya. Saat itu, Zhang Yi baru saja keluar dari sebuah kafe pelayan dan sedang berencana mencari tempat pachinko untuk menghabiskan waktu atau pergi ke arcade video game guna merasakan ciri khas kota neon. Mendengar penjelasan Paman Yu, ia melirik langit dan berkata, Jangan minum. Kalau bertemu seseorang yang mencurigakan, segera laporkan kepadaku. Untuk yang lainnya, biarkan dia bersenang-senang sebentar. Baiklah, aku mengerti. Paman Yu mengakhiri panggilan, lalu menatap Fatih Shu dan memperingatkannya lagi. Ingat, selama menjalankan misi, kau dilarang minum alkohol. Wajah Fatih Shu terlihat sangat bersemangat, seperti orang yang sudah minum 2 kati ubi kering. Siap! Fatih Shu tentu saja tidak datang untuk minum. Lebih tepatnya, ia datang untuk melihat para wanita yang menyajikan minuman di bar tersebut. Dia memang peminum yang buruk dan tidak kuat alkohol, tapi sifat rakus dan genitnya tidak pernah berubah. Begitu masuk, dia langsung memilih ruang pribadi dan duduk. Seorang pelayan datang mengenakan kimono putih, tersenyum, membungkuk, dan bertanya apakah tamu membutuhkan sesuatu. Paman Yu duduk di pojok ruangan dengan tangan bersilang. Tubuhnya kekar seperti beruang, wajahnya hitam seperti besi babi. Ia menjawab dingin, Tidak perlu. Dia tidak tertarik dengan wanita Jepang. Fatih Shu mendekat sambil tersenyum dan berkata, Paman Yu, coba lihat dari sudut pandang lain. Kita juga sedang mengharumkan nama bangsa. Paman Yu memutar bola matanya. Kau benar-benar cari perkara. Tapi aku bilang, aku tidak akan ceroboh dalam keadaan seperti ini. Ia adalah seorang militer dan tahu cara bertindak dengan bijak. Itulah sebabnya ia sangat heran dengan tingkah Fatih Shu. Fatih Shu melambaikan tangannya ke Mamasan dan berkata, Bawakan 2, tapi tidak boleh di atas 18. Mamasan membungkuk dan mundur dengan senyum. Paman Yu tak tahan dan berkata dengan suara menggertak, Zhang Yi memang memanjakanmu, tapi kau jangan bertindak sembrono. Apa-apaan itu bilang, jangan yang di atas 18. Fatih Shu mengedipkan matanya dan berkata, tentu saja maksudku piring buah. Sialan, kau pikir aku percaya? Saat Paman Yu hampir naik pitam dan ingin memukul seseorang, Fatih Shu memegang tangannya dan matanya berubah serius. Paman Yu, tenanglah.
Aku tidak kesini tanpa alasan. Tentu aku tahu kau punya alasan. Oh, bukan itu maksudku. Fatisu melihat sekeliling, lalu menurunkan suaranya dan berkata kepada Paman Yu. Paman Yu, kau tahu, meski aku terlihat seperti pecundang sehari-hari, aku ini minimal seorang mutan es dan salju, dengan indeks kemampuan 9.000. Paman Yu membuka mata lebar-lebar dan menatap Fatisu dari atas sampai bawah. Kau cukup sadar diri juga ya? Bukan itu poinnya. Ia berkata dengan serius. Maksudku, aku lebih sensitif terhadap perubahan suhu udara daripada orang kebanyakan. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya ke udara, seolah sedang meraih sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak melupakan misi dari bos. Sekarang, aku benar-benar berusaha meningkatkan kegunaanku, supaya tidak menjadi beban bagi semua orang. Jadi selama perjalanan ke sini, aku sebenarnya berjalan menuju tempat yang lebih padat penduduk. Paman Yu mulai mengurangi rasa meremehkannya dan bertanya, apa yang kau temukan? Fatisu menatapnya dengan serius dan berkata, orang-orang ini terlihat normal, tapi suhu tubuh mereka jelas-jelas tidak wajar. Bahkan bos dan yang lain tidak menyadarinya. Tapi aku menyadarinya. Suhu tubuh, Paman Yu tak bisa menahan diri untuk tertegun sesaat. Siapa yang bisa mendeteksi hal seperti itu? Jadi, apa rencanamu? Senyum dalam muncul di wajah Fatisu. Ia mendongak menatap mamasan yang sedang datang bersama beberapa wanita cantik, lalu menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan semangat. Aku harus mengalaminya sendiri untuk membuktikan dugaanku. Paman Yu sampai hampir miring hidungnya karena marah. Sudah panjang-panjang bicara, ternyata ujung-ujungnya tetap saja ingin dekat-dekat dengan wanita. Berpusat pada Museum Daliangdu. Zhang Yi dan ketiga, rekannya menemukan sebuah restoran Jepang dan menunggu di dalam sampai malam tiba. Aroma daging panggang memenuhi udara, tetapi tak satu pun dari mereka yang menyantapnya. Zhang Yi melirik waktu yang ditampilkan di retina oleh sistem pintarnya, lalu melihat ke arah langit yang perlahan mulai gelap di luar jendela. Sudah hampir malam. Begitu malam tiba, mereka akan bergerak. Di bar, Fatisu sudah merangkul dua gadis di kanan. Dan kirinya, minum jus dengan bahagia. Ia bahkan melepaskan ikat pinggang salah satu hostes dan mengikatkannya di kepalanya. Tangan gemuk dan kotor diletakkan di paha sang hostes dan menepuknya. Wow, gadis muda memang luar biasa. Pahanya kenyal sekali. Fatisu berkata dengan tatapan mesum sambil diam-diam melirik ke arah Paman Yu. Seperti yang ia duga, memang ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang di Kastel Edo. Tatapan mata Paman Yu menyapu tajam ke seluruh orang di dalam bar. Jika benar seperti yang dikatakan Fatisu bahwa suhu tubuh mereka tidak normal, maka jelas mereka bukan manusia biasa. Kemungkinan mereka semua adalah mutan sangat kecil. Kemungkinan yang lebih besar adalah mereka semua adalah boneka. Atau produk buatan dari kekuatan asing. Memikirkan itu, otot-otot Paman Yu langsung menegang. Kalau begitu, bukankah orang-orang ini sudah mengetahui identitas mereka? Paman Yu mengernyitkan dahi, dan hostes yang duduk di sebelahnya melihat itu, tersenyum dan mendekat sambil membawa segelas anggur, lalu duduk di samping Paman Yu. Paman, jika Anda ada di sini, kenapa duduk sendirian? Ayo, saya bersulang untuk Anda, ya? Hostes itu berkata demikian, dan mengulurkan gelas anggur. Tatapan mata Paman Yu menyala. Lalu ia mengulurkan tangan untuk mengambil gelas itu. Namun diam-diam ia memberikan tekanan. Plak! Gelas berisi anggur merek Prince of Champagne jatuh ke atas meja dan pecah. Pecahan kaca itu melukai paha putih sang hostes, meninggalkan sayatan, dan darah segera mengalir. Ah! Hostes itu menjerit, dan keributan tersebut menarik perhatian orang-orang di sekitar. Paman Yu terus memperhatikan reaksi si hostes. Melihat bahwa ekspresi terkejutnya tidak tampak dibuat-buat, dan luka di kakinya benar-benar seperti dari manusia hidup, ia semakin bingung. Bukan boneka atau robot, lalu ini apa sebenarnya? Jangan-jangan, yang terjadi di Kastel Edo adalah mutasi massal. Paman Yu segera meminta maaf dan mengambil tisu toilet untuk membantu menghentikan pendarahan. Mamasan yang datang dengan tergesa-gesa pun
tersenyum ramah setelah menerima transfer besar dari Fatty Shu. Sungguh maaf telah merepotkan Anda. Fatty Shu melambaikan tangan dan berkata, "Tidak apa-apa. Teman saya ini baru pertama kali ke tempat seperti ini. Mungkin dia terlalu bersemangat." Mama San dan sang hostes pergi sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih, tetapi kebingungan di mata Paman Yu tetap bertahan lama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Fatty Shu tak bisa berkomunikasi langsung dengan Paman Yu saat itu juga. Ia terus menyentuh tubuh kedua hostes di sampingnya untuk merasakan suhu tubuh mereka guna memastikan dugaannya, sambil memberi sinyal lewat tatapan kepada Paman Yu agar tetap tenang dan tidak panik. Situasi di sini agak rumit. Tunggu sampai kita bertemu Zhang Yi dan yang lainnya. Paman Yu menuangkan segelas susu dan perlahan meneguknya, tapi rasanya seperti produk dari lemari pendingin saat masuk ke mulut. Lagi pula, di zaman sekarang, dari mana bisa mendapatkan susu segar? Kalaupun ada, hanya kalangan atas yang bisa menikmatinya. Waktu pun tanpa terasa tiba di pukul 5 sore. Malam seolah tiba secara tiba-tiba. Kegelapan yang pekat turun seperti tirai raksasa yang ditarik dari barat ke timur, langsung menutup langit. Fatty Shu dan Paman Yu masih memikirkan keadaan ketika mereka mendengar panggilan dari Zhang Yi. "Waktunya, berkumpullah sekarang." Pada saat yang sama, beberapa kelompok lain juga sedang bersiap untuk berangkat dan berkumpul di dekat Museum Daliangdu sesuai rencana awal. Fatty Shu pun sadar kembali. "Oh, aku hampir lupa sesuatu. Paman Yu, ayo pergi." Ia menjepit paha hostes yang duduk di sebelahnya dengan keras. Namun kali ini, yang ia rasakan bukan lagi kulit hangat dan lembut, melainkan tempat yang ia sentuh menjadi sangat dingin. "Hah?" Fatty Shu tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah hostes di sebelahnya, dan melihat bahwa mata wanita itu tiba-tiba menjadi kosong, seperti mesin yang kehabisan daya. Fatty Shu terkejut dan mengulurkan tangan untuk menepuk pipinya. Namun saat sedikit memberi tekanan, terdengar suara krek, dan kepala hostes itu langsung jatuh dari lehernya ke lantai, menggelinding 2 kali, dan berhenti tepat di kaki Fatty Shu, menatapnya. "Ah!" Fatty Shu hampir berteriak, namun sebuah tangan langsung menutup mulutnya. Paman Yu berbisik, "Tenang, lihat sekelilingmu." Fatty Shu membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, namun pemandangan di sekitarnya membuatnya nyaris tak bisa menahan kandung kemihnya. Di dalam izakaya yang sebelumnya riuh, semua orang tiba-tiba berhenti beraktivitas. Mereka berdiri diam, seperti robot yang kehabisan daya. Seluruh ruangan tenggelam dalam kesunyian yang mengerikan. Hanya suara angin yang terdengar dari luar jendela, seperti iblis malam yang melayang rendah di langit. Angin malam meraung, lampu-lampu di dalam bar mulai berkedip. Lalu akhirnya semuanya padam dengan suara pop. Bayangan-bayangan dalam gelap tampak seperti mayat dingin. Fatty Shu pernah melihat kejadian-kejadian besar sebelumnya, tapi tetap saja ia ketakutan melihat pemandangan aneh di hadapannya. Paman Yu mengeluarkan pistol besar, mengisinya dengan peluru, lalu dengan tenang mengarahkan senjatanya ke segala arah. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat kumuh ini. Sebelum ia sempat menghubungi Zhang Yi sudah lebih dulu menarik mereka ke dalam saluran komunikasi. "Hati-hati di sekelilingmu. Tempat ini benar-benar mulai aneh sekarang. Jangan muncul di jalanan, sesuatu yang aneh mulai muncul." Sebelum Zhang Yi selesai berbicara, Fatty Shu melihat bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di luar jendela, dengan satu mata sebesar orang dewasa menatap mereka. "Gila!" Brak! Sebuah lengan raksasa menghantam kaca secara langsung dan meraih Fatty Shu serta Paman Yu. Tiupan. Tiupan salju. Fatty Shu menjerit, suaranya terdistorsi, seperti suara bebek dicekik. Seketika, badai es dan salju yang dahsyat meledak dari mulutnya, langsung menghancurkan seluruh izakaya. Lengan raksasa itu juga ikut terkena dampaknya dan tidak berhasil menangkap mereka, hanya mencengkeram udara di belakang mereka. "Ayo cepat." Paman Yu memapah Fatty Shu, dan dalam sekejap mereka mengenakan seragam tempur dan melesat ke jalanan dengan cepat. Namun, apa yang mereka lihat berikutnya
membuat mereka sangat menyesal telah melarikan diri dari bar. Karena saat ini, mereka lebih memilih bersembunyi di dalam rumah dan tidak melihat apa yang terjadi di luar. Di bawah langit hitam pekat, Kastel Edo yang pada siang hari begitu ramai, kini menjadi sunyi senyap. Tak ada seorang pejalan kaki pun di jalanan, dan semua lampu di rumah-rumah padam secara tiba-tiba. Hanya sorotan lampu pencari warna-warni dari pusat kota yang menembus kabut abu-abu kesepian dan mengarah ke langit. Seluruh kota Edo diselimuti kabut tebal, dan di dalam kabut ini, bayangan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti bukit, pohon besar, dan binatang liar yang berjalan tanpa tujuan melewati jalan-jalan sepi menuju ke arah ini. Saat malam sunyi, arwah berkeliaran. Yang menyerang Paman Yu dan si Gendutsu adalah monster berlengan 6. Ia memiliki tubuh mirip manusia dengan tungkai bawah yang sangat pendek, tetapi lengannya lebih panjang dari tubuhnya sendiri, panjangnya puluhan meter. Tubuhnya yang hitam legam tampak seperti lukisan tinta kasar, dengan hanya satu mata di kepalanya dan mulut besar yang memenuhi setengah wajahnya. Setelah serangannya gagal, ia perlahan menarik kembali lengannya, lalu berbalik menghadap Paman Yu dan si Gendutsu, mengeluarkan raungan menyedihkan. Ini. Makhluk apa ini sebenarnya? Si Gendutsu begitu ketakutan hingga wajahnya pucat dan suaranya melengking seperti suara perempuan. Monster itu sudah menopang tubuhnya dengan lengan kuatnya dan bergegas menyerang mereka dengan cepat. Tepat saat Paman Yu memanggil keluar armor exoskeletonnya dan bersiap untuk melawan monster itu, sesosok yang familiar tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan buang waktu di sini, pergi! Pada saat kritis, Zhang Yi datang secepat mungkin. Seperti yang telah dikatakannya, ia bisa berada di mana saja dalam kota Edo kapanpun ia mau. Karena itu, ketika ia menemukan bahwa Kastel Edo menjadi aneh setelah malam tiba, ia segera bertindak dan mengumpulkan semua orang. Shh! Ruang bayangan terbuka, dan Paman Yu serta si Gendutsu masuk ke dalamnya. Hantu jahat raksasa di depan membuka mulutnya, seperti kantung besar, dan menutupi Zhang Yi. Zhang Yi mengulurkan kedua tangan, dan menunjuk ke depan. Tangannya berputar di udara seperti kunci. Tubuh hantu jahat itu tiba-tiba berputar aneh di udara, lalu tercabik dengan keras. Keterampilan ruang, pemurnian alam ilahi. Teknik pembunuhan seketika yang tak bisa dihentikan dalam radius 3 kilometer. Setelah membunuh hantu raksasa dalam sekejap, bayangan menakutkan dalam kabut abu-abu seakan menyadari apa yang terjadi di sini dan menoleh ke arah mereka. Sejenak, rasa dingin seperti sedang ditatap oleh ribuan monster menyelimuti hati Zhang Yi. Pupil matanya menyusut sedikit, dan ia benar-benar merasa seperti menghadapi lawan yang mengerikan. Tak bisa dipastikan ada berapa banyak makhluk di dalam kabut abu-abu itu yang bisa membuatnya kesulitan. Namun perasaan ini terasa sedikit aneh. Apa sebenarnya makhluk-makhluk ini? Mungkinkah parade 100 iblis malam dari periode Heian di Jepang benar-benar ada? Menghadapi musuh yang tak dikenal, meski ia sudah mencapai tingkat kereta hitam, Zhang Yi tetap memilih mundur terlebih dahulu. Ia memimpin semua orang melintasi ruang beberapa kali dan tiba di dekat Museum Nasional Daliangdu, tempat ia menemukan Deng Shentong dan yang lainnya. Saat itu, beberapa orang juga sedang bersembunyi di bawah lindungan malam, mencoba bersembunyi di dalam bangunan-bangunan besar. Namun, entah mengapa, para hantu raksasa dalam kabut seolah bisa mencium aroma manusia dari tubuh mereka dan mengejar tanpa henti. Deng Shentong menghunus pedangnya, dan cahaya suci berbentuk bintang 4 putih meluncur ke arah kumpulan hantu di kabut di belakangnya. Namun dimanapun cahaya suci itu melintas, hanya mampu menunda mereka sejenak, dan tidak lama kemudian mereka kembali mengejar. Melihat mereka dikepung oleh kabut tebal tanpa jalan keluar, Zhang Yi muncul entah dari mana. Ikut denganku. Zhang Yi meminta Deng Shentong dan yang lainnya masuk ke ruang bayangan, lalu langsung melesat keluar Kastel Edo tanpa ragu sedikit pun. Ia tak berani bertindak gegabah sebelum mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di kota ini. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi sudah terbang tinggi ke langit. Ia menoleh ke arah Kastel Edo, yang telah lama diselimuti kabut tebal. Saat ini, kota itu penuh dengan bayangan dan hantu di mana-mana.
Pemandangan ini membuatnya bergidik. Ia belum pernah melihat pemandangan seaneh ini di dunia manusia. Ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Edo selama periode setelah kiamat ini. Tidak mungkin pengadilan kekaisaran dan Angkatan Laut Columbia tidak menyadari kejadian ini. Tapi mereka belum mendeteksi adanya fluktuasi energi besar di sini. Apakah orang-orang mereka hanya akan mengabaikannya? Atau mungkinkah makhluk-makhluk aneh ini juga berada di bawah kendali mereka? Zhang Yi sangat sadar bahwa sekalipun ia menerobos masuk ke dalam kelompok parade 100 iblis malam, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk lolos, dan ia hanya bisa mengandalkan kemampuan melarikan diri. Kalau boleh bicara klise, jika orang asing yang muncul di Kastel Edo hari ini bukan Zhang Yi, sekalipun dia berhasil lolos, mungkin dia sudah terluka parah. Pergi! Zhang Yi melarikan diri jauh tanpa ragu sedikit pun. Untungnya, kabut hanya menyelimuti wilayah kota Edo, dan kabut itu segera menghilang begitu ia mencapai area luar. Setelah Zhang Yi mendarat, ia memastikan tidak ada orang asing lain di sekitarnya. Kemudian, ia membiarkan Deng Shentong dan yang lainnya keluar dari ruang bayangan. Wajah semua orang tampak kurang baik saat itu. Baru saja, Kastel Edo tiba-tiba berubah menjadi malam, dan dari kota yang makmur menjadi neraka hidup, membuat mereka terguncang hebat secara batin. Deng Shentong memegangi sikunya dengan satu tangan, dan dagunya dengan tangan lainnya. Dengan ekspresi serius, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang Neon, tidak mungkin makhluk semengerikan ini bisa muncul di tempat ini. Zhang Yi meliriknya dan berkata dengan tenang, "Bukankah kamu bilang penyelidikanmu terhadap Neon sangat menyeluruh?" Deng Shentong tersenyum kecut dan menjelaskan dengan canggung, "Kau tahu, Neon adalah salah satu mata rantai yang memblokir Huaxu agar tidak bisa ke laut. Dan Angkatan Laut Columbia juga bertanggung jawab di sini. Bahkan, jika jaringan intelijen keluarga Deng sangat kuat, tetap saja mustahil mengumpulkan semua informasi tentang Edo secara akurat." Zhang Yi menatap Deng Shentong dengan tajam, melangkah mendekatinya selangkah demi selangkah, lalu menatapnya tajam. "Kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Kau benar-benar memintaku datang ke Edo hanya demi salinan otentik dari Xin Shui?" Mata Deng Shentong tidak menunjukkan tanda menghindar, dan ia mengangguk dengan mantap. "Aku bisa bersumpah atas kehormatan sebagai pewaris keluarga Deng. Ini adalah pertama kalinya aku bersentuhan dengan semua ini." Tatapan mata Deng Shentong tampak tulus, dan sebagai pria yang begitu bangga, ia tidak akan mudah bersumpah atas nama keluarga Deng. Zhang Yi mengusap alisnya. "Kalau begitu, berarti kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sini. Operasi malam harus dibatalkan dulu. Bagaimana kalau kita ubah rencana ke siang hari saja?" Bai Chunyu melangkah maju dan berkata, "Aku khawatir itu akan sulit. Di siang hari akan ada pengunjung di Museum Daliangdu. Jika kita menyelinap masuk, risikonya sangat besar. Begitu kita ditemukan oleh Pengadilan Iblis dan Angkatan Laut Columbia, kita akan mendapat masalah besar. Sekalipun bisa melarikan diri, itu akan membawa kesulitan besar bagi kita. Yang paling merepotkan adalah, jika Xin Shui itu sudah tidak lagi disimpan di museum, melainkan sudah dipindahkan, maka mereka akan menyadari nilai benda itu." Meskipun Zhang Yi masih sedikit terkejut dengan perubahan yang terjadi di Kastil Edo, namun setelah akhir dunia, pemandangan aneh macam apa yang belum pernah ia lihat. Meski terkejut, hal pertama yang terpikir olehnya, tetaplah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Setelah memikirkannya dengan matang, ia berkata kepada Deng Shentong dan yang lainnya, "Kita harus mencari tahu situasi di kota Edo. Kalau tidak, kita akan menghadapi risiko yang tak diketahui." Deng Shentong juga tahu bahwa ia bertanggung jawab untuk menyelidiki hal-hal yang belum jelas. Jadi ia berkata, "Haruskah kita menyusup dan melakukan penyelidikan?" Zhang Yi menjawab dengan tenang, "Tidak perlu. Kalian semua tetap di sini dan tetap siaga terhadap lingkungan sekitar. Juga, bantu aku mengawasi pergerakan Kastil Edo." Ia memutar pergelangan tangannya. "Untuk urusan penyusupan dan pencarian, biarkan aku yang melakukannya."
Bahkan ia sendiri bisa merasakan aura yang menyengat dari ratusan iblis yang berkeliaran di sekitar kastil Edo pada malam hari. Jika kapten seperti Deng Shentong masuk, nyawa mereka mungkin akan berada dalam bahaya. Orang-orang ini datang bersama Zhang Yi. Ia tidak akan membiarkan Deng Shentong dan yang lainnya menjadi umpan meriam, apalagi jika menjadi umpan meriam yang tidak berarti. Huahua akan tinggal di sini untuk melindungi kalian. Aku akan masuk dan menyelidiki sendirian. Tak seorang pun yang keberatan dengan hal ini. Ketika menyangkut kemampuan menyelamatkan diri, Zhang Yi jelas adalah yang terbaik di dunia. Setelah Zhang Yi memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitar, ia mengaktifkan kemampuannya dan kembali memasuki kastil Edo. Kali ini, ia memilih Menara TV Edo, salah satu bangunan tertinggi di dunia. Berdiri tinggi di langit, ia memandang seluruh kastil Edo dari atas. Edo saat itu tampak seperti kembali ke zaman Heian. Diselimuti kabut, sosok-sosok bayangan tampak samar. Semuanya adalah makhluk non-manusia. Saat itu, semuanya hening. Meskipun lampu neon masih menyala di kawasan komersial yang dulunya ramai, tidak ada lagi satupun manusia hidup di luar sana. Bayangan hitam raksasa bergerak, berkelompok melintasi jalan-jalan Edo seperti zombie. Beberapa sosok sebesar gunung berjalan sendirian. Beberapa lagi terbakar api, menggelinding di sepanjang jalan, meninggalkan jejak-jejak api. Ini jelas bukan ilusi, juga bukan kemampuan khusus seseorang. Kalau memang iya, maka kekuatan orang itu pasti tak terbayangkan. Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, muncul dugaan mengerikan di benaknya. Jika bukan buatan manusia, maka penjelasan paling masuk akal adalah bahwa keberadaan peradaban kuat lainnya telah mulai menyerbu kenyataan. Zhang Yi mengamati cukup lama, namun ia tetap tak bisa melihat jelas apa yang terjadi dalam bayangan. Setelah menimbang untung rugi, ia memutuskan untuk menyelinap ke dalam kota guna menyelidiki. Sosoknya melayang di udara seperti bulu, dan penguasaan ruang yang terampil memungkinkannya bergerak tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Zhang Yi mendarat tepat di bawah menara Edo, dan perlahan mendekati area tempat parade 100 iblis berlangsung. Di antara bayangan-bayangan gelap itu, ada beberapa yang sangat mengerikan, dan bahkan mungkin bisa menyulitkan Zhang Yi. Meskipun dengan kekuatannya Zhang Yi tidak takut dikerumuni oleh mereka, tetapi tidak perlu juga menarik perhatian mereka. Sambil memegang burung hantu putih di tangannya, Zhang Yi berjalan dengan hati-hati di jalanan. Manusia dalam mode siaga terlihat di toko-toko dan apartemen. Apa sebenarnya orang-orang ini? Boneka atau robot? Zhang Yi mengernyit. Ia masuk ke sebuah rumah bernama Ichiro Ken. Rumah keluarga tunggal yang terletak di Edo. Lampu di dalam ruangan saat itu redup. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun duduk di sofa. Di dapur terbuka di seberangnya, seorang gadis berbaju mini sedang memasak. Zhang Yi mendekat untuk melihat dan bisa melihat kol putih segar yang baru dipotong di atas meja. Entah kenapa, kol ini berbentuk bulat dan ketika dipotong, tampak pola melingkar di dalamnya. Zhang Yi memeriksa seluruh rumah dan menemukan sepasang saudara kembar perempuan sedang bermain video game di lantai atas. Namun entah kenapa, tidak ada satupun orang dewasa di rumah itu. Ia turun ke bawah, duduk di sofa dan merenung. Akhirnya ia mengeluarkan sebuah belati dan perlahan memotong lengan anak laki-laki itu. Darah mengalir seketika, tanda bahwa dia adalah manusia. Selain itu, darahnya merah terang. Jadi ia jelas masih hidup. Mereka adalah manusia sungguhan. Kalau begitu, apa yang mengendalikan seluruh populasi kota Edo? Zhang Yi mengusap dagunya, merasa sangat penasaran. Kemampuan seperti apa yang bisa mengendalikan hampir 50.000 orang di seluruh kota Edo secara bersamaan? Namun dengan ini, ucapan Fatishu kepadanya bisa dijelaskan. Mengapa orang-orang ini memiliki ketahanan dingin yang sangat kuat? Pasti ada seseorang dengan kemampuan khusus yang telah melakukan sesuatu terhadap mereka. Zhang Yi menatap leher anak laki-laki itu dan perlahan menyipitkan matanya. Ia mengulurkan belati dinginnya dan menekannya ke leher anak itu. Saat itu, ia benar-benar ingin membunuh anak itu dan membelahnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di dalam tubuhnya.
Namun, ia segera menghentikan tindakannya. Kalau orang-orang ini memang kekuatannya sedang dimanfaatkan oleh seseorang, jika aku membunuhnya, bukankah itu sama saja dengan memperingatkan musuh? Zhang Yi akhirnya melepaskan anak itu. Ia berdiri dan keluar dari rumah. Kabut di luar semakin tebal. Zhang Yi masih memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Saat itu, telinganya tiba-tiba menangkap suara aneh, seperti gelembung yang meletus secara berkala di telinganya. Zhang Yi tiba-tiba menoleh dan melihat sesuatu muncul di balik tembok. Sebuah topi putih bergerak mengikuti tembok dari arah kanan. Tembok bangunan rumah itu tingginya lebih dari 1 orang, kira-kira 8 kaki. Jadi makhluk di balik tembok itu pasti tingginya setidaknya 8 kaki. Jelas ini bukan ukuran normal manusia. Mata Zhang Yi berubah waspada. Jangan-jangan benar ada makhluk di luar nalar manusia. Namun, tak lama kemudian ia tersenyum. Tapi memangnya kenapa? Ia tak pernah menyerahkan inisiatif pada orang lain. Jadi pada saat berikutnya, ia langsung melesat dan muncul di luar tembok. Di jalan gelap, punggung seorang wanita mengenakan gaun panjang putih dan topi bulu tebal tampak di depan Zhang Yi. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Yi membuka tangan kanannya ke arahnya. Serap! Gerbang dimensi terbuka, berusaha menyerap wanita aneh di depannya ke dalam ruang berbeda. Namun tak ada reaksi. Sesaat kemudian, wanita itu perlahan berbalik dan menghadap Zhang Yi. Ia mengenakan topeng putih besar di wajahnya, dan 2 kepala lebih tinggi dari Zhang Yi, tampak sangat menekan. Tiba-tiba, sepasang mata merah darah muncul dari balik topinya, dan ia mengulurkan tangan untuk melepas topeng di mulutnya. Kau pikir aku cantik? Ia melepas topengnya, memperlihatkan mulut yang mengerikan. Sudut mulutnya di kedua sisi terbelah hingga ke belakang telinga, dan luka itu mengeluarkan darah. Senyumnya cukup untuk membuat orang pingsan seketika. Zhang Yi hanya berkata dengan tenang, "Terlalu jelek." Ekspresi si wanita bermulut robek berubah seketika. Ia mengeluarkan sepasang gunting raksasa dari balik roknya dan menjerit, "Tunggu sampai aku merobek mulutmu, dan kau akan menjadi seperti aku."